selamat siang. Selamat berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Hari Senin lagi kita bertemu ya. Dan tentu saja menjadi awal minggu yang ceria untuk kita. Dan sekarang Ngobras berada di salah satu wilayah di Kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Semarang Timur. Karena tema kita hari ini adalah mengenai potensi dari wilayah Kecamatan Semarang Timur. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berdiskusi langsung dengan Ibu Camat dari Kecamatan Semarang Timur, yaitu Ibu Nurul Hidayati, SIPM SOS. Selamat siang Ibu Nurul. Selamat siang Mbak Hani, Ibu. Hani, yang semanis madu. Betul sekali ya, 11-12 lah Bu sama madu. Bu Nurul, ini kita senang sekali ya, biasanya tuh kalau ketemu camat itu bapak-bapak. Nah ini luar biasa ya, sosok seorang perempuan yang menjadi pemimpin wilayah begitu. Ibu Nurul sendiri sudah berapa lama Ibu menjadi camat? Saya per 13 Desember 2019, jadi saya adalah camat COVID. Ya, karena COVID sudah mulai masuk itu di bulan Desember itu, tapi belum ke Indonesia ya, tapi ya intinya sudah ada gitu ya. Kemudian baru ramai di awal-awal tahun 2020 dan alhamdulillah sampai sekarang. Nah ini dari awal menjadi camat begitu ya, baru debut kemudian dapat cobaannya COVID lah. Gimana itu Ibu Nurul dalam menjalani awal ini ya karir sebagai camat? Itu saya juga bersyukur sekali, matur nuwun juga, ini pertanyaan dari Pak Wali, dan alhamdulillah dengan adanya COVID ini kita justru banyak mendapatkan hikmah bahwa kita itu tidak bisa kerja sendiri. Kita harus bisa berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi dengan stakeholder semuanya. Baik warga masyarakat, tokoh, penggerak pegiat ekonomi, kemudian pengusaha, tokoh agama, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus bersinergi lagi dengan 3 pilar Muspika ini yang jarang kita temui. Dengan adanya COVID ini kami bertiga pilar Muspika dari Kapolsek dan Ramil ini justru semakin erat, karena ini nanti barusan ini jam 10 kita PPKM, dan itu menjadi cara kita berkomunikasi, bersinergi dengan tujuan yang sama, yaitu memberantas dan mengedukasi warga untuk penanganan COVID-19. Gitu. Oke. Jadi keadaan yang sulit ini malah membuat hubungan antar Muspika menjadi semakin erat. Iya, begitu ya? semakin erat dan semakin keren pastinya. Dan semakin hebat ya Ibu ya. Betul. Nah ini kalau kita bicara sebagai seorang ibu begitu ya Ibu Nurul, apa yang membuat Ibu ini memiliki visi yang kuat untuk kemudian bisa terus meningkatkan kinerjanya hingga akhirnya bisa menjadi pemimpin wilayah di sebuah kecamatan Ibu? Yaitu tidak lain karena penilaian Pak Wali juga, mungkin sebelumnya juga saya dianggap mampu untuk mengendalikan atau memimpin warga di satu wilayah yang cukup luas. Jadi di Muktiharjo Kidul itu ada 25 RW dengan jumlah penduduk sekitar 34 ribuan begitu ya. Dan alhamdulillah lulus dari sana jadi sekcam, kemudian pindah di Diklat, dan kemudian kembali lagi ke Semarang Timur lagi, begitu. Dan kita juga bisa mampu untuk membuat warga masyarakat bagaimana di dalam pandemi ini kita bergerak untuk meningkatkan ekonomi warga yang benar-benar terpuruk saat pandemi ini. Begitu. Baik, dan tadi kita sudah mengenal sedikit mengenai Ibu Nurul ya. Nah ini kita akan lebih mengenal mengenai Kecamatan Semarang Timur sendiri. Kalau Kecamatan Semarang Timur, berapa Ibu luas kecamatan ini dan juga terdiri dari berapa kelurahan? Iya, dari wilayah Kecamatan Semarang Timur ini ada 10 kelurahan, mulai dari Karangtempel itu dari SMP 2 ya, Panti Marhen, sampai ke Ronggowarsito. Jadi Ronggowarsito itu depan pelabuhan itu ya. Kalau jalan yang depan pelabuhan itu masih sudah masuk ke Semarang Utara, tapi yang sisi sisi selatannya itu sudah masuk ke Semarang Timur. Jadi masuk di Kelurahan Kemijen. Kemudian sebelah baratnya ini ada di wilayahnya Kecamatan Semarang Tengah. Kemudian yang sebelah sisi timurnya itu masuk di Gayam Sari, wilayah perbatasannya. Kemudian yang selatan, sisi selatan masuknya
berbatasannya dengan Kecamatan Semarang Selatan, gitu. Oke, dan ini yang menjadi jumlah warga yang ada di situ itu berapa Ibu? Ya ini kurang lebihnya 79.000. Jadi potensinya juga cukup lumayan besar dan masih ada sekian persen begitu ya, antara mungkin di daerah Kemijen itu masih ada beberapa warga yang masih termarginal, banyak warga miskinnya di sana. Hanya sebagian yang memang di wilayah Kemijen itulah wilayah yang masih dianggap perlu perhatian kita perlu perhatian khusus untuk penanganan kemiskinan, dan kemudian ada stuntingnya di sana. Nah ini kalau kita melihat tadi kan sudah disebutkan ada potensi, tapi juga ada masalah-masalah seperti kemiskinan, kemudian ada stunting. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengatasinya, Ibu? Ya, pastinya kita data, kemudian kita berkolaborasi dengan dinas terkait, dan tindak lanjutnya juga sudah kita lakukan. Yang pertama, Pak Wali juga memprogramkan khusus untuk perempuan dan anak itu untuk anggaran tahun 2023 yang akan datang itu 50 juta dengan UMKM. Jadi di Gerekopimi itu setiap kelurahan mendapatkan anggaran untuk meningkatkan potensinya sebesar 50 juta. Kemudian ada khusus sangpuan. Sangpuan ini untuk kekerasan ibu dan anak. Nah ini juga dianggarkan oleh Pak Wali sebesar juga 50 juta dari tiap-tiap kelurahan, sehingga warga masyarakat sekarang sudah bisa beraktivitas dengan anggaran yang diberikan pemerintah. Kemudian konsepnya juga berangkat dari mereka sendiri, sehingga 50 juta itu benar-benar akan mereka gunakan untuk kepentingan dan peningkatan ekonomi dan pemberdayaan khususnya perempuan dan anak. Kemudian yang Gerekopimi ini khusus untuk UMKM, sehingga Pak Wali benar-benar concern jangan sampai lurah otak-atik gitu ya, otak-atik ataupun terlalu ikut campur di dalam program-programnya Gerekopimi ataupun sangpuan itu. Karena Pak Wali menginginkan kegiatan itu maksimal tumbuh dari warga masyarakat. Oke. Gitu. Ya, kemarin kita juga sempat berbincang sama Dinas Koperasi Wirausaha Usaha Mikro. Ini memang pemerintah Kota Semarang, Pak Wali memberikan perhatian khusus kepada teman-teman Gerekopimi yang disalurkan melalui kelurahan dan kecamatan setempat, betul ya Ibu ya. Iya. Dan ini tentu saja tujuannya agar ekonomi semakin bergerak lebih cepat begitu, apalagi terutama di saat pandemi saat ini. Dan kalau kita melihat untuk potensi-potensinya ada di Kecamatan Semarang Timur ini kan ada beberapa, dan diwujudkan melalui adanya kampung tematik, betul ya Ibu? Ada apa saja di sini? Ya, di Semarang Timur ini memang yang kampung tematiknya itu semuanya ada kampung tematik, tetapi yang baru bisa kita lihat ada perkembangannya itu ada di Ledui. Ledui itu ada tas ya, kemudian di Kampung Batik. Nah ini mulai tumbuh nih mekrok-mekrok gitu ya. Ini ada teh tin yang di Karangtempel. Nah teh tin ini pun juga sudah ikut termasuk di programnya Dinas Koperasi UKM itu, mulai dari packaging dan tampilannya itu sudah terjual lewat toko-toko, ada toko-toko retail yang sudah bisa ditampilkan di sana. Nah, di Kampung Batik sendiri kita nanti malam Mbak Hani akan ada rapat terkait bagaimana Pok Darwis, kemudian bagaimana warga Kampung Batik menangkap peluang di mana ada museum yang sudah dibuka kemarin oleh Pak Wali minggu kemarin itu. Lama ya? Betul. Ini nanti malam saya rapatkan. Jadi kalau Mbak Ani pengen lihat-lihat juga nanti atau pengen ikut gabung dengan kami, saya undang nanti malam. Kalau bisa, nggak ada acara maksudnya. Nah, kami juga akan menangkap peluang itu untuk membuat
para stakeholder pelaku usaha UMKM di Kampung Batik itu bisa menangkap peluang ini. Karena apa? Kalau masih begitu-begitu saja, kemudian kita tidak menata lingkungannya, kemudian tidak menata sumber daya manusianya untuk bergerak bersama, kemudian satu tujuan meningkatkan perekonomian mereka, termasuk yang agak rigid ini. Saya agak repot juga ini lahan parkir, Mbak. Nah, Pak Wali juga sudah mempersiapkan untuk nanti pembangunan lahan parkir itu di dekat SMP dulu, bekas SMP berapa itu yang di ujung itu, depan BRI itu ya, itu kan ada tanah kosong itu. Nah, nanti rencananya akan dibangun lahan parkir di situ. Nah, sementara ini saya nanti malam akan menyampaikan kepada warga masyarakat, kemudian tokoh masyarakat Kampung Batik untuk sementara menangkap peluang sebisa mungkin. Apa yang bisa kita lakukan dengan pemberdayaan? Karena kalau hanya pemerintah saja yang bergerak, ini saya pastikan tidak akan tuntas. Tetapi kalau pemerintah bergerak, Pak Wali sudah memberikan support anggaran lewat kampung tematik, kemudian dari PT Angkasa Pura juga begitu, dari PLN juga memberikan support gapura masuknya. Ini tanpa warga masyarakat bergerak sendiri untuk antusias, misalnya nih di Kampung Batik ini panas nih ya, bagaimana warga kita edukasi untuk pembangunan pertanian perkotaan atau urban farmingnya, nah, biar yang kesana itu adem, seadem saya lihat. Nah, seadem saya lihat Mbak Hani, gitu ya. Tempat ini juga ya, Bu. Begitu. Kemudian bagaimana kepengurusannya, bagaimana teknik penjualannya nanti, nah packagingnya dan lain sebagainya. Ini saya juga butuh nanti dari Dinas Koperasi UMKM, Dinas Koperasi UKM pastinya dengan Grekopimi. Nah, ini akan kami sinergikan dan kami sudah undang semua untuk nanti malam di Kampung Batik RW 2 RT 2. Begitu Mbak Ani. Oke, ini semakin menarik ya, karena tadi kan disebutkan oleh Ibu Nurul, masyarakat ini juga dibutuhkan antusiasmenya untuk menyambut ini adanya Museum Kota Lama yang tentu saja nanti bisa menjadi salah satu pemancing wisatawan datang dan juga yang bisa menggerakkan ekonomi. Kita akan bahas lebih banyak lagi tentu saja, jadi Ibu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. 이렇게 같이 있어준다면 No, I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던 그대와
People, kita masih di Ngobras ya, episode potensi dari Kecamatan Semarang Timur. Tadi kita sudah dijelaskan sedikit oleh Ibu Nurul bahwa di sini ada banyak kampung tematik ya Bu. Kalau nggak salah sekitar 16? Ya, 10. 10, oh Mas, 10 ya, baik. Dan diantaranya ada Ledui, yaitu kampung tematik untuk tas, kemudian ada kampung batik, kampung lumpia, dan yang tadi disebutkan ini kita sedang membahas mengenai kampung batik karena dekat dengan Museum Kota Lama, betul ya Bu. Nah, buat people yang belum tahu seperti apa sih kampung batik ini, kita punya videonya. Jadi kita saksikan, ini dia. Tapi itu emang bagus sih Bu, kampung batik tuh. Ya. Terus dan itu CSR-nya banyak banget. Kemarin itu saya sempat kalau boleh dibantu CSR tapi aku nombok. Jadi pelatihan membatiknya itu tuh ada anak-anak sekolah, terus dari ibu-ibu kantor, ibu-ibu PKK, orang-orang dinas. Motifnya sendiri menampilkan ikon Semarangan seperti Tugu Muda, Lawang Sewu, Warak Mendok. Nah, itu tadi kampung batik yang ada di Kecamatan Semarang Timur. Bagus kan? Ini luar biasa loh, keren banget ya. Bu Nurul, ini bagaimana sih pengembangannya kampung batik? Kalau dulu saya juga pernah ke sana, masih biasa aja begitu. Tapi sekarang itu sudah luar biasa tampilannya. Ini bagaimana perjalanannya membangun tersebut? Jadi memang kita butuh sentuhan-sentuhan dari pihak luar selain dari pemerintah Kota Semarang. Jadi pihak luar itu pastinya CSR. Nah, kemudian CSR yang sudah masuk di sana itu dari Angkasa Pura sudah, kemudian tadi saya sampaikan PLN juga sudah. Nah, dari gapuranya itu Mbak Hani itu yang bangun memang PLN. Jadi disesuaikan dengan desain kota lamanya sehingga jangan sampai secara arsitek atau secara engineeringnya itu jelek gitu ya. Kita bangun kampung batik yang harus kita sesuaikan dengan budayanya, desainnya kota lama. Jadi apa yang dibangun oleh PLN saya juga terima kasih sekali sebagai CSR, dan selanjutnya juga kita akan sesuaikan desain-desainnya dengan kota lama sehingga tidak terlalu timpang begitu untuk tampilan serta desainnya. Nah, desainnya juga ada beberapa contoh begitu ya, beberapa contoh batik-batik yang sudah diproduksi khusus oleh kampung batik, dan memang ada juga beberapa yang memang dari produk luar. Kita juga harus jujur. Jadi karena sumber dayanya juga memang terbatas Mbak Ani, jadi memang butuh nanti kami pelatihan-pelatihan yang akan mungkin kami mintakan ke Dinas Koperasi UKM terkait pengembangan kampung batik ini. Tetapi sebenarnya masih banyak tugas yang harus kita selesaikan di sana Mbak Ani selain batik. Pastinya mungkin hal-hal yang kecil dulu untuk oleh-oleh misalnya dari apalagi tadi yang saya bilang kan menangkap potensi yang ada dengan dibukanya Museum Kota Lama. Nah, ini yang nanti akan saya bahas dengan warga kampung batik. Mudah-mudahan bisalah kita menemukan satu sinergitas bersama-sama, dan insya Allah kalau ini sepenuhnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran warga, terutama kampung batik, saya yakin warga juga akan open minded begitu ya, membuka mindset juga bahwa ayo kita bergerak bersama untuk meningkatkan perekonomian dan mengangkat Kota Semarang semakin hebat lagi gitu Mbak. Oke. Kalau yang diharapkan dari Ibu Nurul, potensi dari masyarakat ini yang perlu dikeluarkan untuk menyambut adanya Museum Kota Lama itu apa saja? Tadi kan disebutkan ada di oleh-oleh terutama ya. Jadi masyarakat yang datang nggak cuma berkunjung tapi pulang juga bawa sesuatu. Betul, gitu. Kira-kira apalagi Bu potensi yang dimiliki masyarakat setempat yang bisa dikeluarkan begitu? Ya. Selain itu ini ada jajan-jajan juga ya. Betul, maksudnya jajan-jajan. Kemudian kita ini kan
kalau Pak Wali bilang kita nggak punya pantai keren, nggak punya gunung yang keren juga, tetapi kita punya kuliner gitu ya, kita punya tempat-tempat yang bagus, kemudian kebersihan Mbak. Jadi kami juga masih harus meningkatkan kebersihan, terutama kepedulian warga terkait membuang sampah, peduli di sekitarnya, tidak buang sampah di sungai. Kami punya 3 sungai yang harus kami jaga, yang ini juga menjadi potensi warga yang sebenarnya kalau saya kuliti lebih dalam itu TPS-TPS yang belum kita sinergikan. Sinergikan dalam artian warga masyarakat itu harus terus diedukasi untuk membuang sampah di tempatnya, kemudian dibuang ke TPS, bukan dibuang di kali. Gitu. Dan ini masih terus kami edukasi untuk kebersihan lingkungan, dan nanti jam 12 kami juga akan ada kegiatan TEPRA yang pasti kami juga akan dievaluasi oleh Pak Wali terkait apa yang sudah kita lakukan di wilayah. Kemudian di Mataram ini Mbak, ini potensinya juga sudah banyak sekali karena Kampung Ledui, Kampung Tas ini kan di Jalan Mataram ya, lurus gitu ya. Ini potensinya kan menarik Mbak, menariknya itu kan lurus ke tujuannya misalnya mau ke kota lama atau ke museum, nanti endingnya mungkin di kota lamanya atau endingnya nanti di museum. Nah ini ada Kampung Batik, ada Tas Ledui itu tadi, dan di situ juga ada ruang pamernya Mbak di Kampung Ledui itu. Meskipun sekarang ini warga Kampung Ledui ini cenderung parsial penjualannya. Nah ini yang belum kita kelola maksimal juga. Nah kemarin waktu kami musrenbang di Hotel Gate ini kan ternyata juga sudah ramai sekali, pengunjungnya penuh. Nah kami itu sudah terbagi harusnya di Hotel Gate, tetapi karena tidak ada tempat, yang online kami pindah di kecamatan. Nah ini pun tidak lain karena apa? Orang luar ataupun warga masyarakat di luar kota Semarang itu sudah menilai kota Semarang ini positif. Positifnya apa? Kita meskipun sudah masih ada pandemi seperti ini, kita prokesnya tetap ketat Mbak. Betul. Jadi termasuk yang di Hotel Gate itu pun prokesnya juga ketat. Nah kami kemarin komunikasi dengan GM-nya Pak Heri itu menyampaikan bahwa silakan Bu, kalau misalnya Ibu mau buka gelar UMKM di sini untuk mau sehari 2 hari nggak usah bayar gitu. Jadi kami akan tangkap peluang itu untuk mempromosikan produk-produk warga masyarakat, terutama UMKM di Semarang Timur yang nanti akan kami gelar. Kemungkinan kalau bisa nanti Maret lah, Maret nanti kami coba sehari, kalau berikutnya. Karena ini kan saya juga harus melihat siapa tamu yang datang, sehingga kalau ada tamu yang datang kemudian dari luar potensinya juga tebel gitu ya, kami harus intik-intik dulu nih anggota dewan atau siapa yang hadir. Sehingga kalau kantongnya tebel, jangan lupa beli produknya UMKM Semarang Timur yang ada di lobi gitu. Nah sehingga kan tidak perlu jauh-jauh, karena yang kita tahu sekarang di Jalan Mataram itu kan masih sepi ya. Itu hanya perkantoran, kemudian tempat-tempat penjualan elektronik di situ. Jadi untuk saya juga membangkitkan, selain membangkitkan UMKM juga, apabila ada pengunjung hotel itu butuh sesuatu, tidak jauh kemana-mana, cukup di lobi hotel saja. Sudah ada di situ. Iya, gitu Mbak Ani. Oke, baik. Karena memang seperti yang kita tahu di sana banyak elektronik ya, tapi kemudian baru tahu saya Bu kalau ternyata di sana ada kampung tematik yang menghasilkan produk tas begitu. Dan ini jadi bisa untuk mengundang masyarakat berwisata ke sana, melihat produksinya dan berbelanja, tapi juga perlu ya untuk pemasarannya di tempat-tempat yang strategis seperti salah satunya di hotel, sehingga nanti para pengunjungnya bisa langsung berbelanja di situ begitu ya. Dan sejauh ini produk-produk dari Kampung Ledui ini sudah dipasarkan sampai mana Ibu? Kalau di produknya itu dijualnya itu sesuai orderan Mbak. Sementara ini sesuai orderan, jadi yang pastinya itu selalu produksi itu sekitar 10 orang gitu ya, pasti produksi. Misalnya untuk pelatihan Mbak, tas-tas yang untuk pelatihan itu dibuatnya dari sana. Kemudian
produksi kulit juga ada, kemudian sepatu hanya sebagian sih, tapi ada juga. Jadi kalau biar penasaran saja, Mbak Ani harus berkunjung ke sana. Coba cek kira-kira kualitasnya seperti apa. Tetapi saya yakin nanti Mbak Ani nggak akan kecewa. Mau yang seperti apa kualitasnya, saya pengen yang low budget misalnya, atau yang middle atau yang high ada di sana. Bisa nanti di-compare, ya, bisa di-comparekan dengan produk lain. Kemudian harganya, saya yakin Mbak Hani akan tertarik karena saya sudah sebenarnya ada Mbak, tadi mau saya sampaikan ke penjenengan, tapi daripada riweh begitu ya nanti, dan buat Mbak Hani kepo juga, silahkan nanti mampir ke Ledui untuk mencari apa bener sih yang diinfokan Bu Camat begitu ya, kira-kira nanti tertarik apa enggak gitu ya. Jadi monggo silahkan kalau mau datang ke Kampung Ledui. Tapi Bu Nurul, Bu Camat pasti punya dong koleksinya dari tas Ledui, punya ya? Ada. Oke, baiklah, dan ini sangat menarik ya, ternyata Kota Semarang punya loh ya, ini pusat sentra penghasil tas begitu ya. Jadi bisa jadi peluang untuk e-people yang barangkali ingin membuat brandnya sendiri, bisa bekerja sama ataupun pengen mengkoleksi, pengen berbelanja, langsung aja ke Kampung Ledui. Kita masih akan membahas potensi lainnya dari Kecamatan Semarang Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Saya tertarik. I'll be yours. 그 순간부터 뜨들어져 있는 라디오 내 마음을 축복하는 노래뿐이야. 되네 이건 해내 탄생은 너에 이루어진 게 아닌가. 그런 혼자만 해 그대 좋아한 잠을 쉽게 나오질 않아. 나 그대게 투서 입술로 보면 내 생을 건들고파. 끝없이 이끌려 서로를 원하는 너와 I'll be yours baby. I'll be yours baby. 모든 시간 속 Minta tolong biar pandemi ini cepat berlalu, cepat berakhir. segera berakhirlah, pergilah, jauh menghilang. Aku tak akan menyerah sampai ku pulang. Segera berakhirlah, pergilah, jauh menghilang. Ku rindu matahari terang menyinari berjuta harapan. Everything seems like a city of dreams. I'll never know why, but I still miss you. I still miss you.
People, kita lanjut lagi di Ngobras episode potensi Kecamatan Semarang Timur. Tadi kita membahas bersama Ibu Nurul, ternyata tuh di sini ada beberapa kampung tematik, di antaranya ada Kampung Batik Rejo Mulyo, Kampung Tas Ledui di Sarirejo. Dan ini adalah 2 kampung dari 4 kampung yang masuk di nominator kampung tematik di Kota Semarang yang ikut serta dalam mendukung penilaian pembangunan daerah Kota Semarang. Betul ya Ibu Nurul ya? Iya, betul. Dan selain 2 kampung itu ada 2 kampung lagi, yaitu ada Kampung Eduwisata Lumpia Kebon Agung dan Kampung Selamat Ramah Keluarga. Sebelum kita bahas lumpia, karena saya takutnya siang-siang saya jadi lapar nih. Kita bahas dulu tentang Kampung Selamat Ramah Keluarga. Ini emang namanya Kampung Selamat Ramah Keluarga, Ibu, atau nama kampung tematiknya? Nama kampung tematiknya, Mbak Hani. Jadi kan itu memang aslinya kampung itu namanya Kampung Selamat, gitu ya. Jadi dibikin itu karena untuk nama kampungnya itu biar tidak hilang. Nah ini sementara ini kan Kampung Selamat itu juga jadi kampung siaga candi hebat. Dan dari kerjasama kami dengan 3 pilar dari kepolisian dan dari TNI, dari Dandim, kemudian ya kalau kami dari Kapolsek dan Ramil, itu jadi unggulan kami di Kampung Siaga Candi Hebat karena fasilitasnya termasuk pendukung ekonominya juga di sana ada ikannya, kemudian ada tanaman-tanaman obatnya, kemudian selain toga juga ada urban farmingnya juga ada. Jadi memang paling lengkap di sana. Nanti kalau memang Mbak Hani mau mampir juga atau mau ambil shoot, atau kami juga sudah ada rekamannya, tinggal Mbak Hani kalau mau lihat kira-kira pantas apa enggak silahkan. Jadi kami tetap melakukan apa yang jadi program pemerintah itu tidak asal-asalan. Jadi kalau memang setidak-tidaknya minimalis apa yang kami siapkan itu sudah kami siapkan. Kemudian tinggal bagaimana kami menggali potensi dengan pemberdayaan. Mulai dari LPMK-nya, kemudian mulai dari PKK-nya dan Karang Taruna juga bergerak bersama. Dan di Karang Turi ini, Karang Tarunanya juga keren ini. Namanya Mas Gondrong itu tampilannya kayak Rembo itu. Nah, ini rajinnya minta ampun ini. Dan saya juga bersyukur ada anak-anak muda yang bisa dijadikan contoh kepada pemuda yang lain gitu ya, untuk membantu bagaimana warga masyarakat bergerak bersama untuk menggempur COVID. Jadi termasuk sampai dengan hari ini kita juga ikutkan, kalau memang bisa Sabtu Minggu di hari libur ikut PPKM, kami juga selalu mendukung mereka begitu. Oke, nah ini kemudian yang membedakan antara Kampung Selamat Ramah anak dan juga Kampung Siaga Candi Hebat ini apa, Ibu? Konsepnya sama atau berbeda? Sebenarnya berbeda, tapi cuma tempatnya sama. Ya. Jadi Kampung Ramah Keluarga atau Ramah Anak ini juga kita buat, kalau kita ke sana itu seolah-olah kita pulang ke rumah gitu ya. Dan tempatnya begitu terbuka, ada wifi-nya juga gitu. Kemudian mereka juga, anak-anak bisa berkumpul di sana, bisa belajar juga di sana. Jadi di sana ada rumah dinasnya Bu Lurah Karangturi, kemudian ada ruang perpustakaan, itu ada ruang RW itu jadi ruang perpustakaan, kemudian ada ruang untuk anak-anak balita sekolah itu ada 2 lantai, cukup representatif untuk kegiatan remaja dan anak-anak, sehingga kampung tematiknya dibuat sesuai dengan judulnya itu tadi, Kampung Selamat Ramah Keluarga. Begitu. Jadi ini bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya, seperti apa sih kampung yang ramah bagi keluarga itu ya, seperti yang ada di Kampung Selamat ya. Dan kemudian kalau Kampung Siaga Candi Hebatnya itu sendiri, ada poin-poin apa saja, Bu, yang perlu diperhatikan? Ya, poinnya pastinya 1, ada ruang isolasi. Jadi ruang isolasi juga ada, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 3 pilar di kelurahan itu, mulai dari tracing,
kemudian pembagian masker, kemudian PPKM-nya di wilayah itu sendiri seperti apa, kemudian ada setiap Jumat itu, tapi sekarang sudah enggak ya, kalau yang dulu itu belanjaan warga itu dicantel-cantelkan apa ya, semacam warga yang membutuhkan silakan ambil sendiri, iya. begitu. Nah, itu waktu COVID yang Delta itu Mbak, itu setiap Jumat pasti ada warga yang memberikan bantuan terkait kebutuhan warga sehari-hari, ada sayuran, ada mungkin telurnya, ada tempe, mungkin juga ada beras di sana yang ditaruh di sana dengan sudah packing plastik begitu, dicantolkan di tempat-tempat yang silakan ambil tiket kalau membutuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, secukupnya begitu, secukupnya. Tapi ini lebih ke satu-satu ya, satu orang, satu keluarga ambil satu begitu. Oke. Dan ini tentunya sangat membantu ya di Sangat dalam membantu, kondisi pandemi seperti itu, di mana masyarakat ini yang memiliki lebih bisa berdonasi, Berbagi. kemudian yang sedang kurang pun juga tidak perlu sungkan untuk mengambil. Betul, gitu ya, Ibu. gitu. Dan ini tentu saja bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya. Semoga nggak cuma daerah di Semarang Timur aja, tapi semua di Semarang bisa seperti itu. Amin. Baik, dan kemudian ada satu lagi yaitu Kampung Lumpia. Nah, ini dia nih, Kota Semarang, kotanya lumpia, dan ternyata kampung tematiknya ada di Semarang Timur. Iya. Ini bagaimana awalnya, Bu? Apakah memang masyarakat dari dulu sudah berprofesi sebagai para pembuat lumpia, atau ini dari idenya pemerintah daerah kemudian masyarakatnya dibina agar bisa menjadi penghasil lumpia, atau bagaimana? Ya. Jadi Mbak Hani, kampung tematik itu kita buat berdasarkan potensi yang ada di wilayah. Jadi bukan top down gitu ya, tapi bottom up. Jadi begitu kita lihat potensinya di sana, banyak warga yang bikin kulit lumpia, kemudian yang mempunyai produksi lumpia juga banyak, sehingga Pak Lurah waktu itu dengan program proposalnya untuk mengadakan kegiatan kampung edukasi lumpia yang kemudian juga diverifikasi lewat Bapeda kira-kira layak apa enggak. Nah, di sana itu ada edukasi lumpia, Mbak. Jadi yang datang misalnya nanti diajarin bikin lumpia, cara membuat lumpianya. Nah, ini sementara ini pun juga apa ya? Selama pandemi ini naik turun, masih terhenti ya. Yang tadinya juga dari ujung jalan ini nanti berhenti di sini bikin lumpia. Nah, bisa buat, jadi ada di sana itu nanti ada edukasi yang setelah pulang aku udah bisa bikin lumpia loh gitu. Kalau macam-macam kan isi lumpia itu kan macam-macam sesuai dengan keinginan. Ada yang rebung campur udang, ada yang campur telur, ada yang campur daging mungkin. Nah, itu kan tinggal bagaimana kita berkreasi. Nah, di kampung Edu Lumpia itu juga begitu. Jadi ada edukasinya bagaimana cara membuat lumpia. Kemudian bumbu-bumbunya juga yang pastinya juga ini standar umum ya, bukan standar spesial seperti lumpianya yang bermerek begitu ya. Cik Meme gitu ya, bukan. Tapi secara umum gitu ya, bumbu-bumbunya. Jadi itu sementara yang ada di kampung Edu Lumpia. Kulit lumpia atau lumpianya, Ibu? Semuanya. Jadi mulai kulitnya, kemudian bikin lumpianya, sampai detail lah, bisa jadi gitu ya. Ini masyarakat di sana juga memasok di pusat-pusat oleh-oleh? Pasti, iya. Pasti. Jadi kita siapa tahu kalau kita ketika datang ke pusat oleh-oleh, kita beli itu produksinya di dari kampung lumpia situ ya. Iya. Dan saya jamin kalau pasti di situ lebih murah daripada Pandenaran beli di Pandanaran. Betul. Begitu. Jadi kita memang harus membuka peluang ini seluas-luasnya untuk menginformasikan. Saya terima kasih loh ini Mbak Ani, saya diundang atau kita ngobrol ini sehingga saya bisa menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Semarang bahwa ada potensi-potensi yang harus saya bagi sehingga masyarakat bisa membuktikan apakah benar-benar ada ini di Kebon Agung ini kampung tematik lumpia begitu. Ini kebanyakan yang berkunjung di sana
wisatawan domestik, mancanegara atau lokal Semarang, Bu? Masih domestik aja, Mbak. Masih domestik, Iya, ya? masih domestik aja. Oke, dan semoga nanti kalau misalnya pandemi sudah mereda, sudah mulai banyak, nanti ada wisatawan mancanegara yang datang, apalagi yang bisa dapat dari kapal pesiar, begitu ya, Bu, bisa diajak untuk mampir ke daerah-daerah Iya, ini. betul. Kalau Pak Wali bilang sekarang saatnya di 2022 ini kita gas, bukan rem, begitu. Oke. Iya. Jadi kita memang benar-benar harus berbuat dan melakukan kegiatan kita ini maksimal, kemudian menggerakkan warga masyarakat, tidak ngerem lagi tetapi ngegas, meskipun kita tetap dua hal yang harus kita lakukan, protokol kesehatan dan vaksin. Nah, ini penting, Mbak Hani. Jadi jangan sampai kita ini sudah diberikan keleluasaan untuk beraktivitas ya di saat pandemi, tetapi kita abai dua hal ini. Saya juga mohon nanti ini kepada warga Kota Semarang segera datangi sentra-sentra vaksin. Jadi setiap kelurahan dan setiap hari sampai 2 minggu ke depan ini ada di setiap kelurahan dan setiap puskesmas ada sentra vaksin, termasuk di timur, Mbak. Jadi di Kecamatan Semarang Timur ini dari Karangtempel sampai ke Mijen setiap hari ada kegiatan sentra vaksin. Dan silakan monggo untuk berkomunikasi atau datang ke kelurahan. Kalau enggan datang ke kelurahan ya ke puskesmas. Kalau enggan coba cari informasi ke kecamatan gitu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas juga ya masalah pandemi ya. Tadi kan disebutin oleh Bu Nurul ada vaksin dan juga protokol kesehatan. Bagaimana yang di Kecamatan Semarang Timur kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Panjangnya total 3.300 meter atau 3 kilo. Dari sini ada masuk ada 4 kelurahan ya, Kelurahan Pesantren, Ngadirgo, Kelurahan Podorejo sama Wates. Saat ini sudah mencapai progres sampai 95%. Sebelum tanggal 27 Desember sudah selesai. Ini juga bagian dari pembangunan SOR nanti ya, tembusnya Mangkang, Mijen Mangkang.
People, kita lanjut lagi masih di Ngobras, episode potensi Kecamatan Semarang Timur. Kita akan mulai membahas nih tentang masalah kesehatan ya di daerah Semarang Timur. Untuk saat ini Ibu Nurul, capaian vaksinasinya sudah berapa? Ini kalau saya pastinya kalau capaian vaksinasi belum ya, saya hanya akan menyampaikan untuk target vaksin yang kami lakukan setiap saat nanti 2 minggu ke depan dan capaian hariannya Mbak gitu ya, dan datanya ini warga Kota Semarang bisa update atau by googling nanti dari Dinas Kesehatan bisa untuk capaian vaksin ini. Nah ini untuk kemarin, update kemarin ini dengan sentra vaksin dari Kelurahan Rejosari ini targetnya kan 300 orang, ini baru kita capai 123. Jadi setengahnya aja belum ada. Nah ini makanya kan kita sampaikan kepada warga masyarakat untuk sadar bervaksin, bahwa vaksin ini sebenarnya bukan pemerintah ya, tetapi buat kesehatan kita. Nah ini juga dari Kelurahan Kemijen ini targetnya 250, capaiannya hanya 87. Kemudian dari Puskesmas Bugangan ini targetnya 200, sementara capaiannya hanya 152. Nah, ini bentuk bahwa warga masyarakat juga masih enggan untuk melaksanakan vaksin. Padahal kemarin Pak Wali di sambutan Musrenbang itu menyampaikan bahwa dari penderita COVID yang sekarang ini di rumah sakit, kemudian ada beberapa yang meninggal ini, sebagian besar memang lansia berkomorbid, kemudian yang belum vaksin, kemudian ada juga dari 2 hal itu, jadi yang belum melakukan vaksin terutama, sama lansia yang komorbid. Jadi kalau kita bisa melakukan vaksin ini tuntas Mbak, saya insya Allah juga, saya itu mantan penyintas yang di awal COVID Mbak, jadi orang masih takut banget. Dan saya kena kayaknya paling awal sama Pak Kasat. Waktu itu kami ada kegiatan di Pasar Kobong yang kita rapid test. Waktu itu saya kena atau yang positif itu 15 orang di pasar itu, dan saya kenanya saya pastikan di situ karena kegiatan saya hampir di jam 12, ada yang di jam 2 malam karena ya nunggu ambulan hebat juga, dan saya waktu itu bener-bener ambyar gitu ya, ambyar itu sakit beneran sampai hampir ya sebulan Mbak, sebulan gitu. Jadi setelah itu juga muter lagi, masih kena lagi yang kedua kalinya di Pasar Dargo itu kami juga rapid, saya positif lagi. Tetapi yang kedua ini karena kita sudah vaksin, kemudian selain itu juga ada imun kan, kalau sudah kena ini kan ada imun tersendiri, ini tidak bergejala lah, ini yang berbahaya. Nah makanya justru kami pengen menyampaikan kepada warga masyarakat atau pemirsa, vaksin ini untuk penguat atau bagaimana kita mensikapi, mengentaskan, kemudian menuntaskan COVID ini untuk jadi hal yang biasa. Jadi kita jadi berkehidupan new normal dengan COVID ini. Ini 2 hal yang harus kita lakukan Mbak. Jadi memakai masker atau protokol kesehatan dari 5 hal, kemudian vaksin dituntaskan. Jadi pesannya Pak Wali juga begitu. Bagaimana kita protokol kesehatan dan kemudian vaksin dengan tuntas, kita bisa beraktivitas. Betul. Gitu. Jadi karena sekarang memang kita mau tidak mau sepertinya harus hidup berdampingan dengan virus ini ya. Betul. Tapi bagaimana begitu? Betul. Bagaimana caranya kita tetap melindungi diri, yaitu dengan tadi disebutkan Ibu Nurul, pertama ada protokol kesehatan dan yang kedua adalah vaksin. Betul. Jadi mungkin kita masih bisa ada kemungkinan terkena lagi, tapi tentu saja dengan gejala yang lebih ringan. Betul ya Bu. Kalau dulu di awal Bu Nurul sampai ambyar. Yang kedua ini sudah tanpa gejala. Tanpa gejala. Oke, baiklah. Dan menurut Ibu Nurul sendiri sejauh ini dari pengamatan yang dilakukan, apa yang membuat masyarakat itu enggan untuk melakukan vaksin, Bu? Pastinya begini, Mbak. Jadi memang ada plus minusnya. Ada yang saya tanya sendiri, Bu, kenapa nggak vaksin? Ada yang bilang takut. Takutnya kenapa?
saya ini nanti diprogram mati 2-3 tahun ke depan kalau divaksin. Nah, saya nggak tahu ini kok dapat informasi yang aneh begitu gitu. Jadi kalau divaksin tuh diprogram suntik untuk mati 2-3 tahun ke depan. Nah, ini benar-benar real. Jadi yang kedua juga secara keyakinan juga Allah mati urip sing gawe Gusti Allah. Ini kan repot juga. Nah, Iya, betul. Kemudian ada lagi juga yang ini masih ragu karena vaksinnya ecek-ecek. Nah, ini kan nggak fair gitu ya. Jadi ada isu-isu hoax yang membuat warga masyarakat tidak yakin bahwa pemerintah ini mengusahakan vaksin dengan biaya yang cukup besar. Ini untuk sebesar-besarnya untuk kesehatan warga masyarakat. Jadi kita juga, saya sendiri sebagai penyintas dan saya harus menyampaikan juga bahwa vaksin ini penting sekali karena selain saya penyintas, saya juga nularin, Mbak. Nularin ibu saya, nularin adik saya, dan alhamdulillah ya sampai sekarang sehat karena waktu itu terus kita dibawa ke rumah sakit sehingga penanganannya pun juga sesuai dengan gejala-gejala yang kita timbul gitu. Misalnya ini kayak saya lambungnya, mungkin ada yang parunya, mungkin adik saya mungkin di lambungnya juga begitu, sehingga rumah sakit sudah mengidentifikasi apa yang harus dilakukan. Mereka pasti lebih tahu kan. Kalau sakit tetapi hanya di rumah saja tidak terpantau, lah ini yang kemarin di Delta ini agak banyak ya yang kemudian nun sewu meninggal dunia karena COVID gitu. Jadi menganggap bahwa ini watuk biasa, hanya demam biasa, tetapi tidak tertangani dengan baik karena memang benar-benar bukan ahlinya begitu, Mbak Hani. Oke. Nah, ini kemudian upaya yang dilakukan pihak kecamatan hingga saat ini apa saja, Ibu? Terutama yang menyentuh langsung ke warga ya? Pastinya PPKM setiap jam 10 pagi, kemudian jam 8 malam kita juga apel PPKM, kemudian membagikan masker, Mbak. Jadi kita kunjungi tempat-tempat keramaian, kita menegur, memberikan masker, kemudian kalau ada yang operasi simpatik misalnya kita kalau dulu ada kita juga bagi sembako, kita edukasi untuk bahwa COVID ini harus kita tangani bersama, bukan hanya yang PPKM saja, sehingga harus ada kesadaran dari warga masyarakat untuk sementara waktu sampai pandemi ini selesai, kita edukasi untuk tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi kemana-mana pakai masker, memang ya nggak enak, Mbak Ani, apalagi mungkin yang panas-panas pakai masker, udah panas pakai masker gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya ada sisi positifnya loh. Lipstick saya nggak pernah tak pakai. Hemat Ibu ya. Betul. Oke, Gitu. baik. Dan ini memang satu kebutuhan kita bersama ya. Kalau satu saja yang menjalankan tidak bisa, pemerintah saja tidak bisa, harus bersama-sama begitu. Dan tadi kita sudah membahas mengenai kesehatan di wilayah Kecamatan Semarang Timur ini, dan terakhir dari Ibu Nurul, kira-kira apa yang menjadi agenda terdekat di Kecamatan Semarang Timur ini dan bagaimana harapannya untuk masyarakat? Ya, agenda terdekat di Kecamatan Semarang Timur, kita akan mengadakan pelayanan, Mbak, di akhir pekan dan malam hari, itu nanti di tanggal 12 Maret. Jadi bentuknya nanti kita buat layout, ada pelayanan 10 kelurahan di sini, pelayanan administrasi kependudukan, pemerintahan, macam-macam, termasuk KTP, KK itu, Mbak, yang mungkin warga masyarakat butuh. Nah, ini untuk apa sih? Jadi untuk warga masyarakat yang sehari-hari bekerja di waktu libur, jadi bisa melakukan mohon pelayanan sendiri, dan ini kan selalu gratis. Nah, sementara kalau di hari yang tidak libur, biasanya utusan bayar orang atau ada makelar begitu ya. Nah, ini bisa dilakukan sendiri gitu ya. Nah, nanti kami akan dibantu dengan OPD terkait, misalnya ada dinas koperasi, ada juga dari Bapenda yang mau bayar pajak, ada juga nanti mungkin dari dinas perindustrian dan lain-lain. Jadi termasuk DPM PTSP, Mbak, nanti juga akan hadir. Kemudian puskesmas juga ada. Nah, kami juga akan gelar nanti kira-kira setelah
saya sudah beragenda juga sama Ketua Gerekopimi Kecamatan untuk juga bisa berpromosi produk-produk UMKM, menggiatkan ekonomi di saat warga masyarakat juga membutuhkan pelayanan, sehingga nanti semacam ini Mbak Hani, apa ya, kalau di Mangkang itu ada mall pelayanan publik. Nah ini miniaturnya, begitu. Tapi di weekend dan malam hari. Jadi Sabtu pagi sama Minggu malam. Jadi Sabtu pagi itu mulai dari jam 6.30 sampai jam 12. Nah kemudian malam itu jam 18.30 ba'da maghrib sampai jam 10.30 ya setengah 11 malam lah gitu ya. Oke, gitu. baik. Ini satu program yang sangat tepat sekali ya, karena sebagai orang-orang yang bekerja tentunya kalau mau ngurus tuh kadang aduh masa harus izin, harus ini ribet begitu ya. Dan ada hiburannya Mbak Ani. Jadi juga. Iya, nanti warga masyarakat yang mengurus bisa joget atau bisa nyanyi nanti. Oke, jadi sekaligus menambah imun ya Bu ya. Betul. Karena bahagia. Dan tentu saja ini kalau misalnya hari Sabtu pagi bangunnya siang belum bisa ngurus, Minggu malam masih bisa. Masih bisa. Oke, kita nantikan nanti programnya dari Kecamatan Semarang Timur, dan terima kasih banyak untuk Ibu Nurul Sama-sama. atas waktunya. Kita sudah boleh main ke sini dan juga ngobrolin soal Kecamatan Semarang Timur. Dan buat e-people jangan lupa untuk selalu saksikan Ngobras yang tayang setiap hari Senin jam 1 siang di YouTube channel Semarang Pemkot, dan tentu saja follow Instagram @semarangpemkot. Jangan lupa subscribe dan like, tonton video di YouTube Semarang Pemkot. Saya Hani Nurmalita beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit bersama Ibu Nurul Hidayati juga. Terima kasih dan sampai jumpa.